Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Dincie Laluyan. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang bertumbuh bersama. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, apakah yang dimaksud dengan bertumbuh bersama dan dalam hal apa orang harus bertumbuh bersama? Jadi begini Bu Dinca, kita kan ini menyadari bahwa kita itu tuh mesti bertumbuh ya. Kalau kita nggak bertumbuh berarti ya kita itu mulai tidak sehat lah ya. Sebab kan misalnya nih ya, dari kecil kita bertumbuh menjadi besar. Kalau kita dari dulu kecil nggak pernah bertumbuh besar, berarti memang ada yang kurang sehat dengan tubuh kita. Dan juga kita ini terus menerus yang mengalami pergantian sel, sehingga sel yang lama digantikan dengan sel yang baru. Jadi kita bisa melihat bahwa pertumbuhan memang menunjukkan adanya kehidupan dan juga adanya kesehatan. Nah, kalau demikianlah ya dengan tubuh kita dan hal-hal lain dalam hidup, bukankah semestinya begitu jugalah dengan pernikahan? Bahwa relasi kita itu tuh seharusnya tuh enggak sama ya 5 tahun yang lalu dengan hari ini. Dan enggak bisa sama juga antara 10 tahun yang lalu dengan hari ini. Jadi seyogianya lah relasi nikah pun bertumbuh. Sebab kalau tidak sampai ada pertumbuhan, berarti memang ada yang nggak beres dengan relasi nikah kita itu. Ya, pertumbuhan ini kan ada pertumbuhan yang kita sadari, ada juga pertumbuhan yang tidak kita sadari gitu Pak Paul. Ya secara otomatis, secara alamiah bertumbuh. Tadi Pak Paul katakan kita dari kecil menjadi besar. Memang orang tua kita menyediakan asupan yang cukup, tetapi kita sendiri kan hampir tidak menyadari bahwa kita itu sedang bertumbuh Pak Paul. Nah, di dalam relasi suami istri, itu suatu pertumbuhan yang kita sadari atau yang tidak kita sadari? Biasanya tuh kita sadari ya, tatkala memang kita mengalami tantangan tertentu. Sebagai contoh nih Pak Gunawan ya. Misalnya nih ya, kita ini dulu tuh kalau bertengkar ya, waduh, bisa 2-3 hari baru selesai gitu. Namun setelah menikah bertahun-tahun, terus kita kilas balik, kita ingat-ingat iya ya, dulu tuh kalau kita bertengkar tuh bisa 2-3 hari tuh. Sekarang ini nggak sampai 1 hari udah selesai. Ya dulu pasangan saya kok curigaan, sekarang kok enggak ya, dia kok percaya pada saya. Atau saya kok kalau nggak ada dia, aduh kehilangan dia luar biasa. Dulu rasanya lagi pacaran pun nggak sampai begitu, tapi sekarang kok setelah menikah, kalau nggak ada dia di tengah saya, di samping saya merasa ada yang hilang dalam hidup saya. Nah, tatkala muncul ya situasi atau tantangan tertentu, biasanya barulah di situ kita menyadari ya bahwa sesungguhnya relasi kita itu tuh telah bertumbuh. Sebaliknya jadinya begini Pak Gunawan, kalau misalnya nih ya, kita merasa aduh senang kalau dia nggak ada di samping kita, berarti ada yang nggak beres deh ya. Atau aduh kok ya dia kok perginya cepat benar, harusnya lebih lama gitu. Nah itu pertanda juga memang ada yang nggak beres dengan pernikahan kita. Jadi sekali lagi ya biasanya kita memang nggak terlalu menyadarinya, sampai titik tertentu kita nengok ke belakang dan melihat iya ya, bahwa kita sekarang ini enggak lagi atau tidak lagi merupakan pasangan yang sama. Kita telah berbeda, kita telah bertumbuh menjadi lebih baik. Nah biasanya pada awal-awal pernikahan seperti tubuh manusia Pak Paul, pertumbuhan itu begitu cepatnya Pak Paul. Tetapi sampai suatu titik, entah sudah 10 tahun menikah atau 15 tahun menikah, seolah-olah pertumbuhan itu stagnan. Jadi ya tidak maju, ya tidak mundur, ya seperti itu berulang-ulang kali menjadi suatu kebiasaan di dalam rumah itu, menjadi sistem dalam keluarga itu. Nah ini bagaimana Pak? Tapi sesungguhnya meskipun ya seolah-olah stagnan Pak Gunawan, sebetulnya tuh kalau misalnya nih ya, memang nggak ditandai dengan pertengkaran, lebih banyak ditandai dengan pengertian dan sebagainya, sebetulnya tuh telah terjadi pertumbuhan ya. Memang pada awal-awal pernikahan ya ada lebih banyak tugas lah yang mesti kita selesaikan, sehingga kita bisa saling menyesuaikan diri. Makanya kita lebih bisa melihat deh ya pertumbuhan itu, perbedaan itu. Tapi setelah mencapai titik tertentu, memang biasanya tuh pertumbuhannya nggak lagi terlalu jelas, tapi ya lebih mendalam, sehingga
kita jauh lebih membutuhkan dia. Kita lebih menghargai dia. Kita lebih mau mencari dia waktu kita lagi mengalami masalah atau apa. Jadi kita benar-benar tuh merindukan seorang pendamping, seorang sahabat baik. Dan waktu kita ditanya siapa yang kamu biasanya bicara, berbagi perasaan atau apa, kita mungkin akan langsung berkata istri kita atau suami kita. Nah, itu pertanda sebetulnya relasi kita tuh telah mengalami pertumbuhan. Nah, langkah-langkah apa yang patut kita perhatikan supaya pernikahan itu terus bertumbuh gitu Pak? Ada beberapa hal yang memang kita mesti fokuskan, ya meskipun tadi kita udah katakan bahwa pertumbuhan itu bisa berjalan dengan alamiah ya. Tapi ya untuk diskusi pada hari ini, saya akan membaginya dalam beberapa bagian ya. Yang pertama adalah kita ini mesti bertumbuh dalam pengenalan, pengertian, dan juga penyesuaian. Nah, pernikahan itu bukan saja ya menyediakan wadah ya terciptanya pengenalan. Pernikahan juga mengharuskan pasangan untuk saling menyesuaikan diri lewat pengenalan yang telah terjalin. Maksudnya kita itu tuh nggak cukup hanya saling mengenal ya. Saling mengenal tujuannya apa? Tujuan akhir dari saling mengenal lebih mendalam adalah agar terjadi penyesuaian sehingga kita bisa hidup dengan harmonis. Nah, namun untuk terjadinya penyesuaian mesti ada pengertian. Jadi setelah pengenalan, saling kenal, yang mesti juga akhirnya tuh bertumbuh adalah pengertian. Ya buat apa makin mengenal tapi makin nggak mau mengerti? Yang mesti ya makin mengerti. Nah, jadi dengan kata lain ya dimulai dengan pengenalan, berlanjut dengan pengertian, dan berakhir dengan penyesuaian. Namun sekali lagi, pertama yang mesti bertumbuh adalah pengenalan. Sebab tanpa pengenalan, nggak mungkinlah kita menumbuhkan pengertian dan juga penyesuaian. Nah, ini nih yang seringkali menjadi masalah di dalam pernikahan. Berhubung kita makin hari makin sibuk, pengenalan itu tuh akhirnya berhenti. Kita nggak lagi memberi waktu yang cukup untuk saling mengenal. Nah, kalau misalnya suami istri ini berjauhan, yang suami kerja di luar kota dan jarang pulang, itu bagaimana dia bisa mengenal istrinya? Ini lebih dekat begitu. Betul. Ini menjadi masalah, nggak bisa nggak Bu Dinca. Sebab ya sudah tentu pengenalan lewat telepon lah atau SMS lah nggak sama dengan pengenalan yang terjadi lewat interaksi yang real ya, yang nyata. Jadi ya sudah tentu dalam kondisi itu sedikit banyak pengenalan memang akan mengalami hambatan. Namun di pihak lain saya juga mau mengerti situasi pasangan nikah yang nggak selalu ideal. Ada waktu-waktu tertentu mungkin ya terjadilah krisis keuangan, kita kehilangan pekerjaan atau apa sehingga harus berpisah. Nah, kalau itu harus terjadi ya udah lakoni aja. Tapi ya tolong pelihara terus komunikasi ya sehingga terus terjadilah percakapan dan sedapatnya ya jangan biarkan situasi ini terus berlanjut. Sedapatnya usahakanlah cari pekerjaan yang di dalam kota yang sama. Meskipun misalnya penghasilan berkurang, nggak sama lah, nggak apa-apa. Sebab ini nih berharga sekali. Nah, yang Pak Paul maksudkan pengenalan di sini, itu sebenarnya dalam hal-hal apa yang penting kita kenali terhadap pasangan itu gitu Pak Paul. Karena setelah menikah sekian lama pun ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak kenal sama istrinya. Ya. Jadi memang yang paling awal biasanya adalah kita harus itu tuh mengenal gaya atau kebiasaan hidup ya. Karena itu yang paling utama tuh muncul dalam masa awal-awal pernikahan. Karena kita kan harus saling menyesuaikan gaya hidup yang berbeda, kebiasaan-kebiasaan hidup yang berbeda, sekarang tinggal serumah. Nah, biasanya tuh kita harus mengenal lah gaya hidup atau kebiasaan pasangan kita. Nah, makin kita mengenal, ya udahlah kita lebih bisa nanti menerima dan menyesuaikan diri dengan dia. Contoh dalam hal gaya hidup atau kebiasaan hidup. Misalnya pasangan kita memang nggak biasa tuh untuk langsung bisa nonton televisi bersama dengan kita setelah pulang dari kerja, nggak bisa tuh. Dia perlu waktu untuk mungkin ya 1 jam berdiam diri dulu ya, mungkin membaca koran atau apa. Nah, baru setelah itu bisa lah bercengkrama dengan kita, ngobrol-ngobrol. Nah, selama kita akhirnya lihat, iya, yang penting kan tetap bisa ngobrol. Meskipun ya ada 1 jaman dia itu minta untuk sendiri dulu. Ya nggak apa-apa,
Nah, pengertian muncul, kemudian penyesuaian terjadi. Nah, biasanya yang pertama itu Pak Gunawan. Namun yang kedua adalah yang juga penting adalah kita mesti mengenal cara pikir ya. Bahwa nggak sama itu tuh ya. Bahwa pasangan kita misalkan lebih menekankan, udah dah nggak penting kok. Misalnya nih ya, sekolah yang harus bagus-bagus, nggak penting. Yang penting biasa aja. Yang penting anak kita bisa cocok, menikmati waktu belajarnya. Nah mungkin kita berkata, nggak bisa, orang tuh mesti dipacu baru nanti bisa memaksimalkan potensi. Nah ini tuh cara-cara pikir yang memang seringkali itu berkaitan dengan nilai-nilai hidup kita tuh. Yang akhirnya tuh membuat nantinya perbedaan di antara kita. Jadi kita mesti mengenal, oh ini dia. Nah kemudian mencoba mengerti kenapa kok dia menuntut anak kita untuk sekolah di sekolah yang baik, mengapa kok dia nggak menuntut. Nah saling mengerti dah latar belakangnya sehingga bisa menyesuaikan. Hal ketiga yang juga penting kita perlu kenali adalah sifat atau karakter Pak Gunawan. Ini nih memang nggak selalu muncul, nggak selalu terlihat dari awal, nggak ya. Sebab seringkali itu sifat atau karakter muncul tatkala situasi tertentu muncul. Misalnya nih ya, misalnya orang tua kita itu tuh ya minta bantuan keuangan dari kita. Sebab misalnya dulunya tuh ya mereka bekerja tapi sekarang udah mulai pensiun. Nah jadi mereka agak kesulitan, nggak cukup, tapi terus ya nggak berani minta benar-benar, akhirnya mintalah secara pribadi kepada kita gitu. Nah bisa jadi pasangan kita nggak terima tuh. Pasangan kita mungkin berkata, kenapa masih minta-minta? Kan masih ada rumah, masih ada harta. Kan masih bisa dijual. Kalau orang memang butuh, kita harus tolong. Ini nggak butuh kok. Orang punya rumah, orang punya kendaraan. Ya jual dong. Nanti uangnya dibungakan, hidup dari bunga itu ya nggak usah punya rumah pun nggak apa-apa kan. Bisa tinggal sama kita, atau misalnya nggak mau tinggal sama kita ya nyewa rumah. Udah itu uangnya dibungakan untuk itu. Nah, ini nih biasanya nih muncul pertengkaran karena ternyata baru kita sadari pasangan kita mempunyai sifat atau karakter yang di luar dugaan kita, yaitu dia sangat menghitung uang. Dia bukan orang yang terlalu murah hati, sosial, iya. Jadi kita kaget. Nah, seringkali tuh hal-hal itu muncul sewaktu kita berada dalam situasi tertentu gitu. Ya, kalau penyesuaian itu kan harus ada yang saling mengalah gitu Bapak. Kan kita tidak bisa dituntut hanya mengalah mengerti pasangan kita, tetapi pasangan kita tidak mau mengerti kita. Nah ini nih kadang-kadang mencari penyesuaian ini justru yang sulit Bapak. Kita seringkali tuh harus coba dan coba meskipun akhirnya gagal lagi. Sebagai contoh tadi yang baru saja saya angkat ya. Misalkan ya itu terjadi ya. Orang tua kita tuh ya minta tolong secara halus. Karena mereka sungkan, sebetulnya kita udah berasa nih pasti mereka perlu, tapi nggak pernah minta. Kita tanyakan perlu nggak Pak, perlu nggak Mak, nggak perlu, jangan, buat kamu saja, kamu kan perlu. Tapi akhirnya terbuka lah bahwa dia perlu. Jadi ya kalau bisa bantu ya kami senang atau apa. Nah kita ngomong dengan pasangan kita kemudian berkata begitu. Dia masih punya uang, ya masih punya harta, ya jual dong. Nah bagaimana tuh kita tuh menyesuaikannya tuh ya. Kita sekarang udah mengenal inilah watak atau karakter pasangan kita. Mungkin kita mencoba mengerti lah. Atau ya mencoba memahami latar belakangnya. Oh mereka tuh satu keluarga dari latar belakang yang relatif susah. Jadi masing-masing berdiri sendiri, usaha sendiri. Yang namanya belas kasihan, nolong-nolong orang gak ada. Atau misalkan kebalikannya, mereka dari latar belakang yang pernah dirugikan oleh orang, ditipu, uangnya diambil orang atau apa, sehingga waduh sangat-sangat berhitungan ketat sekali dengan uang, dan hampir nggak ada yang namanya tuh belas kasihan, yang nggak ada yang namanya memberikan tanpa pamrih, nggak ada, semua mesti ada pamrih atau hitungannya. Nah gimana kita menyesuaikan diri dengan dia? Nah dalam kondisi seperti ini, kekeliruan yang sering terjadi adalah gini Pak Gunawan dan Ibu Dinca, kita tuh maksa. Kita berkata kepada pasangan kita, enggak, kamu ini nih harus dong tolong, orang tua kan orang tua, perlu dibantu. Nah akhirnya kita bertengkar hebat. Yang perlu kita lakukan adalah untuk menyesuaikan diri saat itu sebetulnya yang terpenting adalah jangan paksakan dulu. Kalau orang tua kita masih bisa untuk hidup ya sendiri tanpa bantuan kita beberapa bulan lagi, diamkan.
biarkan. Dibilang ini sama orang tua belum bisa, tapi nanti mungkin 3 bulan lagi baru bisa. Janjikan seperti itu. Kemudian kita ya pelan-pelan dalam pembicaraan dengan istri kita atau suami kita munculkan ya tentang apa tuh yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan itu udah memberkati kita, Tuhan sayang kepada kita, dan Tuhan juga ingin agar kita bisa membagikan berkat kepada orang lain. Atau mungkin kita mulai berkata kepada pasangan kita, kita tolong yuk, bantu yuk, atau kita berikan bantuan yuk kepada misalnya adiknya, atau kakaknya, atau siapa. Jadi dengan kata lain, kita tuh mau menumbuhkan rasa murah hati dalam hati dia terlebih dahulu. Kita paksakan dia untuk memberikan uang kepada orang tua kita, pasti ribut besar, menimbulkan sakit hati, dan nggak bisa sembuh-sembuh. Jadi yang kita mesti sesuaikan nanti adalah sikap murah hatinya itu mesti ada dulu. Nah itu yang kita coba untuk tumbuhkan sehingga nanti dia bisa menyesuaikan diri juga dengan hal ini. Ya, pengenalan, pengertian, dan penyesuaian ini kan butuh waktu yang cukup panjang. Karena ini suatu proses yang berkesinambungan, Pak Pol. Padahal sekarang kita itu waktunya sangat terbatas. Disibukkan dengan kesibukan yang luar biasa. Nah ini bagaimana kaitannya dengan pengenalan itu tadi, Pak? Jadi kalau kita memang ya sungguh-sungguh ya berniat ya untuk mengenal pasangan kita, memang sedapat-dapatnya kita lebih sering berkomunikasi, lebih sering membahas, mendiskusikan. Jadi ya sedapat-dapatnya lah terbuka ya kepada pasangan kita. Nanti itu akan menolong terjadinya dialog, dan waktu dialog terjadi, kita akhirnya makin dapat mengenal pasangan kita dengan lebih baik lagi. Nah, kalau kita berhasil ya terus ya mengenal, mengerti, dan menyesuaikan, maka akhirnya itu kita bertumbuh makin hari makin intim, makin akrab ya. Kita makin dapat mendamaikan konflik. Nah, akhirnya tuh kita makin hari juga makin disatukan. Nah, kalau kita nggak begitu, kita udah dah diam-diaman aja, nggak mau mengenal, nggak tahu, mungkin nggak bisa mengertiin, atau mungkin juga nggak bisa menyesuaikan, dan dibiarkan begitu saja, kita kan akhirnya tuh nggak lagi bertumbuh secara relasi. Nah, mungkin untuk sementara, tatkala anak-anak masih di rumah, persoalan nggak bermunculan. Begitu anak-anak keluar rumah, kita tinggal berduaan, muncul masalah. Sebab pada dasarnya memang kita belum sampai ke titik di mana kita berhasil menyesuaikan diri dengan satu sama lain. Jadi setelah anak-anak pergi, barulah kita diperhadapkan dengan masalah semula itu. Padahal pertumbuhan ini kan antara suami dan istri gitu. Kaitannya dengan anak ini seperti apa, Pak? Jadi begini Pak Gunawan, waktu anak itu lahir ya, nggak bisa nggak tuh, anak itu akan masuk langsung terlibat di dalam relasi kita berdua. Sebagai contoh ya, harapan kita, tuntutan kita, apa yang kita dambakan dalam hidup, itu berkaitan nantinya itu dengan anak. Jadi sebelum ada anak mungkin nggak muncul tuh. Tapi setelah anak lahir, nah muncul tuh. Apa tuh yang sebetulnya kita harapkan dari anak? Bagaimana tuh sebetulnya sikap kita kepada anak? Misalnya, ada orang tua ya, yang menjadikan anak tuh benar-benar seperti ya trofinya dah. Supaya dilihat orang, dia itu orang yang berhasil. Jadi anak itu juga harus berhasil. Nggak boleh tuh misalnya membuat malu orang tua. Jadi ditekankan sekali, mesti berhasil, mesti berprestasi. Nah, pasangan kita mungkin nggak setuju. Pasangan kita berkata, ya jangan begitu dong. Tolong lihat dong kemampuan anak kita. Kamu jangan membuat anak itu seperti kuda yang dipacu. Supaya kamunya nanti bisa duduk di atas dan menang. Nggak bisa begitu. Nah, mungkin sekali itu terjadilah juga gesekan di situ. Dan, tapi bagaimanakah sampai kita menyadari hal itu? Ya, sewaktu anak lahir. Suatu anak nanti akhirnya bersekolah dan mengalami mungkin kesulitan di dalam prestasi belajarnya. Ya, jadi ya memang penting sekali untuk kita untuk bisa menyadari semua itu. Pak Paul, selain pengenalan, pengertian, dan penyesuaian, ada dalam hal apa lagi orang bernikah itu harus mereka betul-betul bisa bertumbuh bersama? Nah ini penting sekali Bu Dince, yaitu dalam hal hikmat ya. Ini nih sesuatu yang mutlak harus ya ada dan bertumbuh dalam pernikahan kita. Sebab apa? Sebab dalam hidup itu ada sejumlah hal yang mesti dihadapi
dan semuanya menuntut hikmat. Ya, Amsal pasal 24 ayat 3 dan 4 berkata, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Nah, jadi dari firman Tuhan ini nih kita bisa menyimpulkannya bahwa hikmatlah itu yang diperlukan untuk mendirikan rumah. Ya, dalam hal ini rumah tangga kita. Jadi, bila kita nggak bertumbuh ya dalam hikmat, kita cenderung mengambil keputusan yang keliru dan merugikan keluarga. Ya mungkin ya kalau terjadinya hanya sekali-sekali, ya okelah, pasangan akan mengerti, anak-anak akan menoleransi. Tapi bila kerap terulang ya, aduh kita ambil keputusan yang salah lagi, nggak bisa enggak, akhirnya tuh hubungan kita dengan pasangan dan anak pasti terganggu ya. Mereka mungkin saja marah, menyimpan kepahitan oleh karena kesalahan yang kita perbuat. Nah itu sebabnya lah kita mesti bertumbuh dalam hikmat, sebab kalau nggak berhikmat pada akhirnya pernikahan kita akan mengalami kerusakan. Tapi kan tidak ada pasangan suami istri yang begitu sempurna, punya hikmat yang luar biasa seperti itu Pak Pol ya. Nah seandainya ini terjadi dan seringkali memang terjadi, ada keputusan-keputusan kita sebagai orang tua itu yang keliru. Apa dampaknya Pak Pol? Biasanya kalau dampaknya itu tuh dia bergantung pada berapa besarnya keputusan tersebut ya. Sebagai contoh ya, kalau ada ya orang itu tuh mengambil keputusan yang keliru melibatkan ya hukum. Nah, akhirnya tuh dia tuh harus masuk ke penjara. Wah, ini nih dampaknya besar. Sebab kenapa? Sebab si anak-anak akan kehilangan orang tuanya selama di penjara. Atau yang lebih besar lagi adalah rasa malu. Wah ilah, lingkungan akan mencemooh, membicarakan tentang masalah ini. Jadi akhirnya, wah repot sekali itu ya. Jadi mestilah kita itu berhikmat dalam mengambil keputusan. Sebab kita mesti memikirkan keluarga kita. Jangan hanya mikirkan kalau berhasil, kalau bisa. Tapi nggak memikirkan dampak buruknya kalau nggak berhasil. Bagaimana kalau sampai ada anak yang mempunyai akar pahit terhadap orang tuanya karena masa lalu yang dihadapi? Wah, banyak ya ada anak-anak yang menyimpan rasa pahit ya Bu Dince ya. Misalnya nih ya, ada anak yang menyimpan rasa pahit, marah karena dikirim ke sekolah berasrama di luar kota. Ya mungkin secara intelektual dia berkembang, tapi secara emosional dia menyimpan kepahitan. Atau ada anak yang harus merasakan susahnya hidup ya, gara-gara keputusan orang tuanya yang salah, macam-macam dah. Nah, nggak bisa enggak Bu Dince, nggak bisa lagi tuh mereka itu respect kepada orang tua. Akhirnya tuh nggak lagi respect, mulailah terjadi pemberontakan, kurang ajar, nggak menganggap apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Sehingga orang tua nggak bisa lagi berfungsi sebagai orang tua di rumah. Sebab respek itu akhirnya hilang. Dan udah tentu kalau isinya adalah kemarahan, ya kasih sayang dan kepedulian kepada orang tua juga akhirnya memudar. Nggak peduli, nggak pusing dengan orang tua sama sekali. Tapi kan mengirim anak ke asrama seperti itu tidak selalu keliru gitu Pak Pol ya. Ada keluarga yang saya tahu itu karena tinggal di kota yang kecil, anaknya dikirim ke kota yang lebih besar dan asramakan gitu Pak Pol. Tetapi hubungan mereka tetap baik karena pertama-tama anak itu sudah diberitahu kenapa anak mereka harus studi di luar kota dan hubungan mereka masih sering. Jadi kalau Sabtu Minggu orang tuanya masih jemput dan sebagainya gitu Pak Pol. Memang nggak sama pada setiap kasus ya Pak Gunawan, itu betul sekali. Ada anak yang memang lebih siap. Mungkin ya waktu dia masih lebih kecil, ya hubungannya dengan orang tua lebih kuat, lebih dekat. Sehingga akhirnya dia lebih bisa menghadapi itu. Tapi ada anak yang nggak bisa. Nah, kita sebagai orang tua akhirnya tuh ya mesti menimbang ulang lah. Kalau kita melihat anak itu kok memberi reaksi yang buruk ya, kita mesti bersiap untuk mengubah keputusan kita dan memulangkan dia kembali. Jadi nggak memaksakannya. Jadi sekali lagi ya perlu kepekaan lah untuk melihat reaksi anak itu. Ya, dan hikmat itu adalah hikmat yang dari Tuhan ya Pak Pol. Itu aspeknya apa saja Pak Pol? Kita ini baru bisa ya memiliki hikmat dalam Tuhan jikalau pertama-tama kita itu tuh takut Tuhan. Karena firman Tuhan berkata ya awal dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi mesti takut Tuhan. Sehingga nggak mau main-main dengan Tuhan, nggak mau berdosa. Kita takut pada Tuhan. Dan yang kedua adalah
kita mesti memiliki kerendahan hati. Karena Amsal ya penuh dengan nasihat tentang hikmat, dan rata-rata ya hikmat itu diperoleh lewat apa tuh? Kerendahan hati untuk belajar, untuk menyerap apa yang harus kita ketahui sehingga kita nggak salah melangkah, bersedia ditegur atau dibimbing oleh orang-orang lain. Begitu. Iya, Bapak, ada orang itu memang yang memiliki hikmat Tuhan seperti itu. Tetapi ada juga yang kurang lah, ya. Tidak tahu hubungannya yang bagaimana, tetapi kita melihat bahwa dia lebih menonjolkan hikmat manusia. Gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan manusia yang berakibat keluarganya tidak harmonis dan sebagainya. Lalu bagaimana kita harus menyikapinya, Bapak? Kita memang harus datang ya kepada Tuhan, mengakui bahwa kita kurang berhikmat, dan meminta Tuhan untuk menyediakan hikmat itu kepada kita. Jadi terus datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk menyediakan hikmat itu kepada kita. Apakah ada ayat yang bisa mendukung pernyataan ini dan sekaligus mengakhiri perbincangan kita kali ini, Pak? Ada, Pak Gunawan. Ini Yakobus pasal 1 ya ayat 5 berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya." Jadi minta kepada Tuhan. Setelah minta, ya ikuti ya. Takut akan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan dosa. Dan cobalah rendah hati. Dengarkan masukan dari orang lain juga. Ya Pak Paul, perbincangan kita ini tentang bertumbuh bersama, apakah masih ada aspek-aspek yang lain yang perlu nanti kita bicarakan? Masih ada, Pak Gunawan. Ya, jadi untuk kali ini kita sudahi perbincangan ini, namun kita tentunya berharap para pendengar kita bisa mengikuti kelanjutan perbincangan ini. Terima kasih Pak Paul. Terima kasih. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta